Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Erika Maulidia Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah Machine Learning 1 dan perkenalkan kami dari kelompok 7 dan saya Muhammad Rizky Ramadan Saya Muhammad Azun Hakim. Saya Muhammad Raihan. yang mana pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja kami mengenai perbandingan linear regression dan random forest dalam prediksi penyewaan sepeda dalam per jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Saat ini, sistem bike sharing atau berbagi sepeda sudah menjadi tren di berbagai kota cerdas. Namun, tantangan terbesarnya adalah fluktuasi jumlah penyewaan yang sangat tidak menentu, karena sangat bergantung pada jam komuter dan kondisi cuaca. Bagi perusahaan, ketidakmampuan memprediksi lonjakan penyewaan bisa berakibat fatal. Kurangnya sepeda di jam sibuk dan mengecewakan pelanggan, sementara kelebihan sepeda memboroskan biaya perawatan. Oleh karena itu, tujuan eksperimen kami adalah membangun model machine learning yang bisa menangkap pola nonlinear, sekaligus mengujinya dalam kondisi ekstrim melalui stress test. Next. Untuk membangun model ini, kami menggunakan dataset publik berukuran lebih dari 17.000 baris data penyewaan per jam. Dalam tahap pre-processing, kami melakukan langkah krusial yaitu mencegah data leakage. Selanjutnya kami secara sengaja menghapus kolom casual dan register. Jika kami membiarkan kedua kolom ini sebagai input, model akan menebak target utama secara curang dan tidak valid. Setelah data bersih, kami membaginya menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Next. Nah, untuk memastikan adanya inovasi atau keterbaruan dari kelompok kami tidak hanya sekedar mengganti algoritma. Kami menerapkan metode feature engineering yang berbasis logika dunia nyata. Lalu kami menambahkan satu fitur baru bernama is jam sibuk. Fitur ini akan bernilai satu khusus pada jam orang berangkat kerja di pagi hari dan pulang kerja di sore hari. Selain itu, kami meningkatkan model dasar dari regresi linear menjadi model ensemble, yaitu random forest regressor dengan 100 pohon keputusan. Karena algoritma ini jauh lebih kuat dalam menangkap hubungan data yang kompleks dan tidak lurus. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi ini adalah catatan eksperimen kami. Jadi untuk memastikan model kami tidak kebetulan akurat, jadi kami mengujinya menggunakan teknik five-fold cross-validation. Nah, jadi bisa dilihat pada tabel berikut. Ya, jadi untuk eksperimen yang pertama, kami menggunakan algoritma linear regression sebagai baseline dan mendapatkan skor akurasi hingga 55,5%. Nah, jadi untuk eksperimen kedua kami menggunakan random forest. Nah, di sini kami mendapatkan peningkatan skor akurasi hingga 94,7%. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa algoritma yang kami gunakan itu melonjak drastis dari segi akurasi seperti itu. Next. Nah, selanjutnya untuk evaluasi perbandingan modelnya, jadi untuk bisa dilihat pada grafik sebelah kiri di mana ini adalah visualisasi ketika menggunakan model linear regression atau baseline. Jadi bisa dilihat pada titik-titik oranye tersebut banyak baris yang menyebar secara acak seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tebakannya itu kadang-kadang atau bisa dibilang meleset lah seperti itu. Untuk jumlah rata-rata kesalahannya di sini pada MAE-nya bisa mencapai sampai 90. Nah, jadi lumayan besar lah. Selanjutnya untuk yang grafik di sebelah kanan itu adalah visualisasi hasil model kami menggunakan random forest. Jadi di sini bisa dilihat terdapat peningkatan akurasi di mana titik-titik itu mendekati garis-garis merahnya di mana itu adalah data asli atau data sebenarnya dengan kesalahannya di sini cuma rata-ratanya mencapai 24 saja. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa random forest ini sangat meningkatkan akurasi
untuk model ini. Next. Nah, jadi untuk pengujian ketahanan atau stress testnya, jadi sebagai syarat tambahan untuk menguji apakah model ini layak dipakai di dunia nyata, kami melakukan 3 jenis stress test atau uji ketahanan. Jadi yang pertama kami memaksa model untuk memprediksi khusus pada baris data terjadinya lonjakan ekstrim. Nah, jadi lebih dari 600 penyewaan. Yang kedua, kami menyuntikkan noise dengan mengalihkan suhu dan kelembapan hingga 5 kali lipat. Dan yang ketiga, kami menyuntikkan noise dengan mengalihkan suhu dan kelembapan, maksudnya cuaca yang sedang sangat buruk terjadi seperti badai salju seperti itu. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke Rizky. Baik, sebagai penutup, bisa kita lihat pada layar ini terdapat grafik residual plot yang berwarna ungu dan juga distribusi error yang berbentuk lonceng, yang mana visualisasi ini membuktikan bahwa mayoritas kesalahan tebakan dari model kami, yaitu random forest, berkumpul tepat pada angka 0, yang mana artinya kesalahan tebakannya sangat minim. Sehingga kesimpulan yang kami dapatkan adalah model random forest aman dan sangat terbukti andal untuk memprediksi jumlah penyewaan pada hari biasa. Kemudian, meskipun errornya akan sedikit meningkat saat terjadi lonjakan badai yang ekstrim, secara keseluruhan model ini jauh melampaui kemampuan model baseline, yaitu model regression linear, dan siap untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan operasional. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.